Iya, halo, selamat malam Mbak Tasa. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga pada baik aja ya. Nggak pada stres juga kan ya di rumah. Sini gue ditemenin sama temen-temen gue nih, rame, kayak mau keroyokan. Coba kita perkenalin dulu gitu. Ya, Dani Febrian. Nama gue Ragil. Agol. Nama lu siapa, Nyet? Nama gue Gusti. Panggil aja setelah apa? Oke, nama gue lu. Udah lu nggak usah tahu juga lah. Di sini mungkin kita bakal ngebahas keresahan-keresahan aja sih, keresahan-keresahan tentang yang lagi booming sekarang itu, tentang stay at home gitu. Mungkin lu pada punya keresahan apa nih tentang stay at home ini? Ya banyak lah ya. Kan lu ada yang dunia kerja, ada yang dunia perkuliahan, kan? Ada yang dunia racing kan? Dunia di rumah. Dunia malam juga nggak bebas ya. Iya. Coba ceritain keresahan lu apa nih? Dari anak yang kuliah dulu lah. Coba yang anak kuliah dulu. Keresahan lu apa? Ada yang mahasiswa gua apa? Gitu. Duit jajan berkurang, nggak bisa nongkrong main tugas banyak. Benar. Oh, bener. Itu masih ada Febri. Seenggaknya Sebenarnya- harusnya pihak kampus tuh ngasih ngasih kuota jajan. dong. Oh, ngasih fasilitas ya. Nggak usah, Kita ngeluarin duit sendiri. Bener. nggak usah ngasih tugas gitu. Iya nggak ya. Ya tugas juga lah biar balance. Iya. Tapi lu bayar tetap sama gitu ya? Lu gimana bayarannya? Sama nggak? Oh, gue udah jadi pekerja sekarang. Bekerja apa? Gue udah work from home. Work from home. Jadi ya gitu gue. Tapi yang gue bingung, gue nggak kuliah gitu, gue nggak berangkat kuliah, gue nggak tatap muka, tapi pembayaran gue tetap sama gitu. Harusnya tuh cobalah untuk para rektor tersayang kami gitu, Cashback. kurangin Kan gitu. mumpung lagi stay at home kan kita kan nggak pakai fasilitas kampus. Iya, nggak sama sekali nggak Seharusnya pakai. dikasih kemudahan gitu. Pengurangan gitu ya. Walaupun nggak bayaran juga kita dikasih paket internet. Kalau nggak iya. lain. Iya. Soalnya kan Terus buat dikurangin. buat streaming juga ya. Iya, Benar. sih ya. streaming. Buat streaming. Nah kalau lu Pada daripada dari nggak minta hotspot ke orang-orang juga ya. Hotspot. kalau lu dari para kerja gimana? Keresahan lu apa sih selama kerja gitu? Ya itu gua kerja jadi jam kerja sih katanya dikurangin. Bukan dikurangin sih kalau menurut gua ya, jam kerja gua kan jadi 12 jam itu sebenarnya dirangkum. Ya cuman 2 hari kerja 2 hari libur gua. Tapi banyak ya yang sekarang para pekerja gitu pada dikurangin gitu ya, apa kena Banyak PHK sih. gitu ya, Bukan di PHK ya dirumahkan. dirumahkan ya. Itu Sebenarnya maksudnya di rumah. itu lebih ngeri dari PHK sih kalau menurut gua ya. Tapi Oh. dirumahkan itu kalau menurut gua nih. Di PHP-in. Iya di PHP itu Oh. digantung kontraknya Jadi gantung tuh. kontraknya. Status kerja itu digantung. Oh sama itu dia. jadi lu dirumahkan tapi lu nggak ada kepastian lu bakal dipanggil lagi atau enggak gitu. Iya, ya gua juga tadi kan digituin, hampir mau digituin. Lu digituin juga hampir. Perusahaan gua. Terus Ya mungkin atasan berubah pikiran kali ya. Akhirnya tetap disuruh kerja. Cuman bedanya aja Beda ya, sistem kerjanya yang beda. Sistem kerja yang beda dan jam kerjanya kan jadi kalau gue bilang gila ya gila sih 12 jam. 12 jam. Ya gua kerja, pulang kerja gua di rumah tidur, makan, bangun kerja lagi. iya sih ya. Terus udah gitu tadi dapat kabar ya dari BUMN katanya nggak ada Iya, THR. Ada THR ya? Iya tuh, ngeri juga itu parah. Itu lu makin sedih aja dong, lu udah habis pengen lebaran nih kan. Ya, parah. Lu emang. nggak dapet THR. Nggak bisa beli buat beli baju lebaran, Nggak bisa beli buat daging, mersen, buat beli daging, beli Mikirnya kue. ponakan doang ini mah. Iya parah. Tangga banyak lagi. Benar. Nanti dibayar lagi. Gue anak satunya. Gue anak 6 dari 6 bersaudara jadi gue bingung. Ente main Tapi ah. ente di rumah ada sibukan apa nih? Lo ada Biasa masang-masang wifi tetangga. Masa-masa apa nyolongin? Nyolong. Demi tugas ya gue. Masuk password ya? Iya. Demi tugas loh. Kalau mau tes online. tes kemarin gimana tes? Mahasiswa tuh kan nggak sekelas doang yang langsung Tes ya, tes gitu. Gimana? servernya bapuk. Iya, pemerintah nyuruh kita di rumah tapi nggak memberi solusi. Benar. Kurang tepat lah, bahasa kata kurang tepat, solusinya kurang tepat. Iya, jadi orang-orang kayak kita nggak usah ngarepin lah. Buat apa ngarepin gitu?
Ya mungkin tadi kalau misalnya THR itu mungkin ya bisa jadi dimundur jadi ke Desember kali ya. Desember. Natalan. Saya sih gitu sih timbulnya THR di Desember. Kenapa harus THR pekerja yang dipotong? Kenapa nggak anggota dewan yang gajinya gede-gede yang Iya dipotong? gitu. Sedangkan Itu mereka aja kan- Pak masukan dari saya. Lah, Sama saya Bapak tahu kan? Stop. Iya, gitulah ya. Kenapa ya yang pekerja-pekerja yang harus mengais rezeki Mungkin susah payah jangan gitu. dihilangkan, mungkin dikurangkan. Enggak, kalau gua nggak setuju, tetap nggak setuju. Tetap nggak setuju, juga. Pep. Menurut gua THR untuk orang-orang yang kayak Karoni itu penting sih. Enggak, maksudnya kalau misalkan dikurangkan kan berarti setidaknya dia bisa merasakan. Kalau dihilangkan kan namanya berarti rezeki dia udah nggak ada dong buat Iya. menerima THR. Iya Oh, sih, jadi benar, di apa ya, mungkin kayak THR yang 1 bulan full jadi mungkin setengahnya mungkin seperti itu. Iya, jadi kayak misalkan ibaratnya THR tuh dapat 1 juta bisa dikurangi dari 500.000 Gua 1 juta gila sih, enggak mungkin 1 juta, harus sebulan gaji. Sebulan gaji. Sebulan gaji ya. Semisalnya gitu perumpamaan. Misalnya juga kalau menurut gua harus sebulan gaji. Terus lu setuju nggak sih dengan adanya lu nyuruh stay at home game? Pada setuju nggak sih? Kalau gue mah setuju sih. Kita Apa? kan harus ngikutin pemerintah aja. Tapi kalau pemerintah itu sendiri tidak memberi solusi, Maksudnya? tidak memberi solusi, maksudnya kita Jadi suruh dia stay nyuruh at home. tanpa solusi, tanpa Ta- kasih solusi. tapi kita nggak dikasih kayak mungkin kan namanya pedagang nih, Oh. namanya hasil kan dari dagangan itu sendiri kan. Ya, namanya Ketika nanti dagang, dia nggak di boleh. tidak dagang, berarti dia tidak ada penghasilan dong. Dan untuk makan Enggak, sehari-hari pun sebenarnya pemerintah udah ngasih solusi kan kemarin dapat Tuh, satu satu kabupaten tuh dapat berapa miliar gitu. Hmm. Nah itu kan dikasih ke RT. Nah kita seharusnya kita ngomongnya sama RT tuh gimana dia bagiinnya door to door atau enggak. Jadi Seharusnya kan door to door misalnya Iya. kita pengen dapat satu masing-masing mah. dari rumah ke rumah ya. Iya. Tapi lu Dari ngerasain kalau- dari Kalau maksud dia gua, sih- dari RT lu ngerasain Kalau dapet gue emang disuruh ngasih kayak kakak gitu, Oh, cuma data-data belum ya? ada. belum ada. Ya, kalau Tapi nggak salah kalau di yang sini lu juga tahu sama duitnya itu udah turun atau belum? Duitnya udah turun dari pemerintah Kabupaten Tangerang juga udah turun. Udah turun. Ya, tapi waktu itu gue ngeliat kalau nggak salah pemerintah udah sidap RT ya, mastiin itu udah Enggak, jadi belum apa. jadi pemerintah tuh ngasih duit ke RT nih. Hmm. Jadi itu terserah RT mau dikemanin. Misalnya dia ntar nggak ketahuan ngebagi ini, itu bakal diperiksa ntar. Habis misalnya wabah ini udah selesai baru diperiksain. diusut nanti Jadi nih. ada tim Yakin sendiri. itu bakal diusut. Kata kabupaten gitu sih pemerintah. Nah, itu kan dari pihak kabupaten, belum tentu dari pihak kota. Soalnya kan dari kota sendiri kita beda wali kotanya masing-masing gitu kan. Kalau kayak kabupaten bapak siapa? Iya, beda siapa, sistem. Beda sistem gitu. Walaupun kita satu provinsi, cuman kan provinsi. untuk daerahnya sistemnya beda-beda. Nah, kayak gitu. Iya tapi kalau misalnya emang ada kan ibaratnya di Indonesia ini kan rakyatnya banyak gitu. Kalau sampai ada yang nggak terdeteksi gitu, Deteksi apa tuh? gimana? Maksudnya mungkin ada yang benar-benar rakyat yang mungkin maaf ya miskin banget gitu dan dia benar-benar nggak terdeteksi gitu dengan Ada apa- ada dampaknya kayak gini, mungkin dia bakalan makin sengsara aja gitu. Ya pastilah itu mah. Kalau sampai nggak deteksi sih parah ya kalau menurut gue. Iya, kan takutnya gitu. Berarti itu mah bisa nggak ada yang terdeteksi, tergantung lingkungan dia aja sih. Dia mau Oh, bantu ada. apa enggak? Iya sih, Sama tapi kan katanya. manusia Gerobak ya? Sebenarnya Manusia gerobak. Oh, Iya, oh tahu, iya Pak. iya paham gua. Iya. Kan dia Ah. tinggal di gerobak. Iya, nah maksud gua kayak gitu kan ibaratnya dia nggak punya tempat tinggal tetap nih. Hmm. Maksud gua dengan orang-orang seperti itu dia terdeteksi atau enggak? Kan yang lebih membutuhkan jatuhnya kayak orang seperti dia gitu, kayak dia. Ya mungkin kurang lebihnya mungkin dari pemerintahan maksudnya gini. Si orang tersebut KTP-nya daerah mana? Iya. Mungkin seperti Jadi itu dia- diusutnya iya. dari si kartu identitas. Alamat asli dia dari daerah mana? Paling kayak gitu sih. Kalau menurut pribadi mungkin kayak gitu. Tapi kalau iya. menurut gua sih kalau untuk memberikan nggak harus nunggu pemerintah juga sih. Iya. Selama dia masih warga Indonesia mau harus kita bantu. Iya benar. Ya saya lagi juga udah mulai banyak ya rakyat bantu rakyat ya sekarang. Iya, rakyat bantu rakyat udah banyak kok dari banyak orang-orang yang udah pada Udah pada bersatu Kalau gitu. misalkan Ya. cuma Bersatu buat mengandalkan ngumpulin. satu kayak pemerintah kayak gitu kan nggak Kayaknya mungkin nggak diri efektif juga negara sih. kan. Nggak efektif juga ya. Iya, Iya. kalau cuma kita ngandelin satu lembaga doang.
Gak, tapi lu pernah baca nggak sih yang nggak tahu waktu itu pernah ada di gue baca di Twitter gitu. Dia perawat, dia ngontrak di mana, nah dia diusir. Iya. Jadi seakan-akan dia kayak ngebawa-bawa virus gitu, dia pembawa virus di situ penyebarnya gitu. Takutnya sih itu kayaknya. Iya, kayak terlalu panik itu sampai dia diusir kan, sampai dia tuh kayak mohon-mohon di sosial media untuk minta tolong lah, dikasih kayak mungkin orang-orang seperti itu kan kayak kurang edukasi mungkin, karena nggak tahu nih cara penyebarannya seperti apa, penanganannya seperti apa. Tapi kan jatuhnya perawat itu kan harusnya lebih tahu dari kita gitu. Emang bukan seharusnya sih, emang dia pasti lebih tahu gitu. Iya, udah pasti lebih tahu. Dia mungkin sebenarnya dia tahu. Jadi misalnya gini, perawat itu satu orang, sedangkan di satu kampung itu orangnya banyak. Jadi mungkin dia kalau omongan lah mikirnya kayak gitu, karena diserbu banyak orang makanya dia lebih baik diem, merasa dikucilkan, mungkin seperti itu. Mindset masyarakatnya juga ini, dia takut kejangkit juga dari itu, dari si perawat tersebut. Iya. Lalu juga kalau masalah yang diusir mah itu memang parah tuh. Iya. Harusnya dia harus mendukung tuh. Iya, kan dia kan ada di garis terdepan nih sekarang. Iya, Seharusnya kita di garda berterima terdepan. kasih sama mereka. Mereka udah ngorbanin semuanya gitu, ngorbanin keluarga. Gue baca statement yang BSI. bukan BEM sih, BEM Jakarta tuh. Dia ngomong kan, ngeluarin statement katanya para perawat tuh seharusnya pemerintah nggak harus ngasih dia hotel bintang 5. Nah menurut gue mah hotel bintang 5 tuh nggak cukup buat perawat, soalnya dia kan garda terdepan, Iya. paling cepat buat terjangkit. Dia ibaratnya tameng kita yang paling pertama gitu. Hotel bintang 5 juga nggak bakal, kata gue nggak bakal cukup. Nggak bakal cukup. Ya tetap aja kesehatan juga nggak bisa dibanding apapun ya. Tapi menurut lu gini, kan gua karena belum tahu nih, maksudnya hotel bintang 5 itu fasilitas perawat yang isolasi perawat. iya, jadi dia Sama menangani iya, itu, selama- jadi Dia dikasih pulangnya ke hotel gitu, kalau misalnya dia mau pulang, jadi dia nggak pulang ke rumah, pulangnya ke hotel. Kenapa kan mesti gini? Kalau di hotel kan dia mungkin kayak banyak orang umum ya yang berlalu lalang, kan namanya hotel kan gitu. Cuman kalau kayak kita mungkin biasanya kan kalau di pemerintahan ada salah satu mungkin kayak semacam rumah dinas. Iya. Kenapa nggak diungsiin langsung ke rumah dinas diisolasi? Jadi pemerintah tuh kemarin udah bikin hotel juga tuh udah disewa tuh sampai 200 kamar gitu, terus sama gedung olahraga kalau nggak salah. ya kan Gedung olahraga juga udah di kan kalau kayak mungkin kita pakai gedung olahraga kan udah benar-benar toh gedung olahraga memang nggak ada yang masukin gitu, gitu. Jadi emang khusus untuk orang luar emang nggak ada gitu. iya gitu. Iya. Kan kalau hotel kan maksudnya kan orang luar pun dia masih mau sering masuk keluar masuk enggak, gitu. maksud statement itu tuh dia hotel bintang 5 tuh maksudnya fasilitasnya sama kayak bintang 5. Dia nggak tinggal di hotel juga. Maksudnya gitu kan. Oh jadi cuman fasilitasnya Oh, nggak jadi kalah sama dia yang mengeluarkan lain. statement dia tuh nggak setuju gitu. Ya, mungkin. Kayak perawat diistimewakan gitu, nggak setuju. Lah pemerintah terlalu berlebihan mungkin Makanya. menurut dia. Menurut gue sih ya kurang juga sih. Gue setuju kok manusianya. Enggak, Dia tadi mungkin lu bilang ya, kalau mungkin itu- pemikiran dia tuh seharusnya orang-orang yang mungkin tidak mampu itu lebih diistimewakan mungkin. Apa gimana? Bukannya gitu, dia statementnya buat ke itu doang. Buat Bersih, perawat doang. perawat doang. Tapi dia nggak menjelaskan lagi. Nggak menjelaskan. Sebenarnya kayaknya makanya bikin orang lain itu ada cemburu sosial sama si perawat itu kayaknya bukan dari kata-katanya fasilitasnya melebihi bintang hotel bintang 5 mungkin gitu. Mungkin kalau dia beranggapan seperti ya dia punya fasilitas khusus aja. Jadi kan nggak ada rasa kecemburuan sama warga-warga yang lain atau seperti apa. Tapi kan- enak banget nih si perawat punya fasilitas yang kayak gini kayak gitu. Kalau dianggapan sebagai hotel bintang 5 mungkin kayak gitu. Tapi kan kalau dia berpikir luas, perawat itu sekarang ini lebih penting. Benar. Lebih Kesehatan sih bukan perawat doang ya. iya, lebih berjasanya lebih gede gitu. Orang di Italia aja apa? Kekurangan perawat. Iya, Ya sampai Wuhan datang ke sana. datang ke sana ya. Ya gue tahu tuh. Yang Wuhan baru lepas Udah masker langsung ke sana kan. Melonjak banget makanya kasusnya. Tinggi juga sih sana. Tapi itu kemarin juga ada juga, jadi mayat yang yang meninggal karena virus corona itu nggak boleh dikubur di mana-mana, ditolakin semua. Jadi sampai ada yang dikubur di rumah sakitnya. Ya Sampai ada. menurut tuh pada gimana tuh? Parah itu mah. Kan gimana sih itu? Nggak
kalau udah di dalam tanah itu masih bisa nyebar nggak sih itu virusnya? Kalau yang gue baca emang enggak, Gat. Udah enggak, itu udah mati virus Ya, kalau tapi udah ada. kena. Ini apa sih Mbak? Statement ngaco ya, gue baca di Twitter. Jadi katanya waktu itu si mayat dikubur, terus dimakan cacing, cacingnya dipakai buat umpan ikan, ikannya dimakan manusia, itu kata nyebar. Gimana ya? Semacam Cocokologi ya? makanannya ya, rantai Cocok, makanan. iya sih, ya orang kita emang cocokologi gitu. Kayak COVID aja ada singkatannya ya. Budaya kita kan. Paham gua. Anjir. Apapun dicocokin gitu. Dimasuk akalin anjing. Menurut gue sih ya kalau dikubur dalam tanah ya udah pasti enggak kan? Udah enggak, emang sebenarnya itu udah enggak, udah mati. Justru kan di situ dia emang udah nggak bisa berkembang biak nih kan. Udah nggak berkembang biak. Udah pasti netep di satu itu doang kan? Iya, di satu itu doang. Kan dia juga dikubur pakai peti kan. Peti juga dilapisin aluminium. Dia kan cacing juga bisa masuk Gi. Enggak dong. Bisa lah. Ya mikir setidaknya punya penanganan khusus lah walaupun di daerah sendiri. Enggak, Oh, tapi dia juga dibungkus plastik juga ya? Iya, Plastik nggak bakal masuk ya cacing ya? Kayak plastik Kan mayat. cacing cacing plastik kan nggak bakal bisa lebur gitu. Plastik ya. Jadi Lama ya, dia. ya Lama, berarti emang benar benar lama dia. nggak bakal. Terus kan ada tuh yang kasus dia penderita COVID cuma dikuburnya secara normal kan, nggak kayak pasien biasa kan dikeduk lagi. nah ya itu yang gue lebih prihatin tuh, mereka udah dikubur gitu, sampai digali lagi. Itu berarti salah keluarganya udah tahu dia nyakit kayak gitu kan. Enggak kalau Tapi kan ibaratnya itu ada rasa manusiawi juga, Pep, harusnya. Dia udah Kalau gimana dikubur. sih manusiawi, bagaimana kalau lingkungan semua tercemar? iya, sebenarnya gini, kenapa digali lagi? Biasanya kan kalau gitu kan si orang yang meninggal itu mungkin dari si keluarganya nggak mau memberitahukan ya kalau si orang tersebut itu yang meninggal itu kena penyakit COVID-19. Jadi makanya dia mikir keluarganya biar keluarga gua nih meninggal dikuburin dengan layak, mikirnya sebagai mestinya, mikir Iya sih. gitu. Ya. Bisa jadi juga takut dikecilkan juga sih. Iya, Nah, nah, mungkin karena dapat omongan dari pihak rumah sakit bahwa si pasien yang meninggal ini kena ke COVID, makanya diangkat mungkin biar dirapi lagi, mungkin dipakein peti atau diplastikin ataupun dialuminiumin seperti itu. Nah, tapi lu pada percaya nggak sih ini sebenarnya dari kita ini sebenarnya udah kemungkinan kita sebenarnya udah kena. Tapi karena imun kita kuat, kita ngalahin. Sebenarnya apa? Sebenarnya kita juga ngumpul-ngumpul gini nih. Kan ada social distancing ya. Insya Allah kita nggak bakalan kena lah, insya Allah. Iya. Kita sehat-sehat Pasrah diri aja sama Tuhan. Insya Allah. Ya kita selalu berpikiran positif lah. Puji Tuhan aja lah. Ini Bener masih itu. kampungan kita, Pak. Masih rumah kita. Teman-teman rumah doang ini Kan loh. kan Jangan salah paham. kan STK di rumah aja, ini di rumah aja kan. Apa yang salah Kasih gitu. paham, Goy. Nggak ada yang salah, kasih paham. Goy, lu dari Jakarta mana? Ditambah kan kita perkumpulan nggak banyak kok, cuma beberapa orang doang. Oh, ntar di depan ada PSBB. Terdiusirin lagi. Jangan sebel biasanya udah pada ngiter ya. Udah pada nyiram-nyiramin aja ntar. Tapi emang kalau itu virus kalau di cuaca panas tuh bakal mati. Ada waktunya sih. Berapa menit sih? Enggak, maksudnya kan kalau katanya dia lebih cepat nyebar di udara dingin ya. Maksudnya kalau di Ada udara statement dingin kayak tuh gitu. lebih lama gitu. Ada. Ya kan? Beda, ada banyak pendapat sih tentang itu. Ada yang di besi, di udara, di kertas, di plastik. Oh, di logam gitu ya. Ya, Kayak cuma kan beban kalau logam. dari pendapat sendiri yang pernah dibaca itu Indonesia itu kan rata-rata suhunya itu 32 derajat, 30 derajat ke atas. 30 derajat ke atas gitu. Sedangkan dari si virus corona tersebut dia itu bisa mati itu suhu di atas 40 lebih seperti itu. Cuma kan kalau Indonesia sendiri paling cuma 30 sampai 40 lah, itu juga nggak nyampe 40 kayak gitu. Makanya banyak kan mungkin ada beberapa tahapan yang harus dijalani gitu. Walaupun ada kayak misalnya dia mati di suhu berapa nih, tetap aja kita harus waspada sih. Iya. Harus waspada, nggak ngegampangin gitu aja. Iya sih, emang kita juga nggak boleh ngegampangin. Lebih baik mencegah juga sih. Tapi sekarang udah berapa sih yang kasus sekarang? 6 ribuan ya? Enggak, Udah 8.000. 8.000. Udah 8.000. 8.000. Udah tinggi. Kasus udah 8.000. 7.000 kayaknya. Nah, 7.600.
Coba dia 8.000, 1.000 lagi dapat filter lu setengah. Aroma aja 12.000. sampai Oh iya, Sampai tadi Iya, ada tadi kena. apa gara-gara tadi Aroma yang ini. Oh. ini apa nggak ada bola lagi nggak main nih gara-gara corona sampai ada yang judi itu loh kasus Jadi sawah. parah. Ya kan, jadi dulu kan pada judi bola ya, sekarang judi corona. Corona dijadiin judi. Jadi ada tuh ya, ceritanya Nyok ya. Kagak, tapi emang kayaknya udah budaya Indonesia banget, tapi jadi judi kampret. Bukan budaya Indonesia sih, kayaknya di luar juga pasti dah. Pasti emang soalnya kan kalau masalah bola kan agen-agen judinya tuh pasti banyak. Ya kalau Bola bola lagi ada kasus begini dia bola mati ya udah pasti apapun dijadiin judi gitu. jadiin mungkin alternatif lah mungkin ya. Iya. Alternatif penghasilan. Alternatif judi. Mafia kayak gitu. Tapi rata-rata yang kena corona tuh umur-umur lansia kan. Kalau umur kita enggak kan? ada sih Karena kan sebenarnya. imun kita ya bang masih Enggak, kuat maksudnya gitu. kena maksudnya masih bisa bertahan. Masih gitu. bisa bertahan. Masih. Rata-rata yang maksudnya yang meninggal gitu. walaupun kita kena juga ya jangan sampai nyebar ke orang tua juga. Ya Kan yang kita kan ditakutin pernah kan ada kasus yang bayi itu bayi aja yang imunnya masih kecil banget. Iya, ditakutin kan kayak gitu. Nah balik lagi kadang orang-orang ketika kita kena kita malah diintimidasi gitu, kayak malah dikucilkan, yang Sebenarnya membuat sih- kita malah ngedown gitu. Sebenarnya sih itu terlalu banyak ngumbar berita-berita sedihnya sih. Berita-berita kayak kematian. Karena kan emang yang selalu diangkat kan Kebanyakan- selalu Kebanyakan kematian kasus gitu. tuh kebanyakan media tuh mengangkatnya yang meninggal doang nggak Iya. ngangkatnya yang sembuh. Yang sembuh tuh ya jarang sih. Padahal yang sembuh juga banyak. Ditambah Karena emang udah melebihi kan sekarang yang sembuh udah melebihi, udah 500 ya, 600, 500. Nah, kan kalau kayak Jepang kan kenapa dia bisa berhasil bangkit dari tsunami ya dia nggak ngumbar berita sedih di negaranya. Jadi kan rakyat-rakyatnya ya nggak terlalu kayak kita gitu. Masih kabar harus ada aja. harus ada rasa kekhawatiran yang berlebihan. Iya, kayak gitu. ya khawatir boleh lah, tapi secukupnya. Iya, Apapun jadi- yang berlebihan juga kan nggak baik. Gitu. Oke guys. Tapi Tidak kayak berlebihan. di apa? Di kondisi yang kayak gini malah rasa kemanusiaan kita malah diuji. loh. Mingkem aja gitu kan. Karena banyak gitu di Aduh. mall-mall orang-orang pada ngeborong vitamin lah, entah yang hand sanitizer tiba-tiba habis kan, masker pada habis. Masker yang berlonjak, harganya berlonjak. Iya, sampai 500 Dari ribu per box. 80.000 ya. Belajar Oh, gila. Tapi sekarang turun sih katanya 2,5 ya seboknya. Ada yang 2,5. Apaan masker? Iya. Makanya kita belinya masker yang bisa dicuci aja. Iya, yang Enggak Nyok, maksudnya ya masker yang tadinya harganya efisien gitu, murah. 3.000 bisa dapat selembar, bisa sekitar ya 3.000 ada yang 2.000. Ada yang 2.000. Ya Bisa kita jadi- lihat dulu aja apa maksudnya. Lihat dulu aja dia tuh made in mana, buatan mana. Ambil sih Sekarang buatan kita mana? kan ya nggak tahu kan dari luarnya juga. Banyak. Kita kan rupiah lagi turun nih, bisa jadi ada yang melonjak gara-gara rupiah turun. Banyak Jadi itu, banyak merek. tapi yang banyak- lebih masuk sih itu sih Nyok, penimbunan. Jadi Penimbunan orang masker. nimbun dan dijual lagi dengan secara mahal gitu. Ada sih. Sampai ada gue pernah dapet kasusnya di Twitter tuh dia beli beberapa box masker tuh. Pas dibuka isinya kardus. Iya. Parah tuh. Maksudnya gimana? Jadi gini, bukan banget. Jadi ketipu. Jadi Jadi ditipu. kardus gede. Kardus Jadi masker. satu pak masker. Satu pak masker nih, Iya. isinya kardus. 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 Nah, kalau gue ngelihat itu di daerah Palembang apa mana ya? Jadi si ibu-ibu tersebut dia beli masker, cuman emang benar jadi datang dia hampir 6 jutaan kurang lebih dan rugi. Jadi di dalam kardus gede itu dia cuman ada kardus bolham, kardus lampu doang, Buset. kosong, benar jadi kosong, jadi bentuk bayangin 6 juta. Saking pengen untungnya Saking pengen untungnya ditambah dia itu ngebeli masker buat dibagi-bagi atau dijual lagi seperti itu ya. Iya. Cuman malah bukannya untung malah buntung, malah dia ditipu sama si penimbun masker itu yang penjual palsu masker. Itu enggak lagi kondisi gini bukannya saling tolong menolong gitu, malah saling tusuk menusuk aja. Iya. Kesempatan orang mah Banyak mencari yang kesempatan. gitu. Gila ya. Susah kalau Tuh, biasanya ada tapi begitu. banyak sekarang tuh yang orang-orang egois banget. Kayak orang semua apa-apa jadi diborong. Jadi mereka bener-bener udah dia mau sehat sendiri aja. Iya. Vitamin sekarang jarang kan? Udah hampir Nyari di mana-mana nggak ada. Minimarket Minimarket nggak supermarket ada. udah jarang banget. Gak ada. Ya sekalinya ada pun yang mahal ya untuk sekelas kita
Kayak itu udah lebih baik buat beli makan sih. Iya, Iya. daripada beli vitamin dia pikirnya kayak gitu. Iya makanya. Iya, bukan maksud ngebandel, ya mau gimana ya. Kebutuhan Ya, kita- lebih mengalahkan segalanya sih. Iya, kita lebih mengutamakan kebutuhan yang utama lah, Iya. diutamakan. Ya makanya gue bilang itu ya, yang jahat tuh bukan virusnya ya, orang-orang yang jahat. Sampai berani nipu gitu kan ya di saat musibah kayak gini gitu. Ya kalau musibah suatu kayak wilayah sih ya jahat juga sih, tapi ini kan musibah internasional gitu. Seluruh dunia semuanya gitu, kena bukan- semua. Bukan di cuma satu daerah atau satu negara gitu. Tapi Italia walaupun separah ini, teman ada di sana katanya harganya tetap normal. Semuanya Harga masker ya tetap normal. Iya, Ya kan karena di sana apa? nggak ada timbun-timbun. Iya, di sana. Iya Ya, bagusnya Soalnya kan harusnya kan kayak beda gitu. beda mindset pasti Gi. Jadi dia juga orang-orang juga ngerti dia mah. Dia lebih teredukasi gitu. Mikirnya Tapi emang rata-rata orang luar pemikirannya emang bagus saya sih Open menurut gua. minded ya. Iya. Open minded dia. Open minded orangnya nggak kayak Gara-gara ini oke skip. soalnya kalau kita mikir gini, di mana ada peluang, ya itulah tempat kita nyari duit, mikirnya begitu kan. Aduh. Oh nih, mumpung lagi Berarti- gini masker lagi langka, berarti coba semua kita taikin kesempatan harganya. Iya Ya, jadi nggak baik nggak juga semua kesempatan. nggak Iya, salah menyalahgunakan kesempatan. Iya sih. Kesempatan baik sih. dia nggak peduli juga Kita gitu. salah menggunakan. Orang lain rugi dia nggak peduli, intinya gue untung aja. Bodo amat. Iya. Persetan sama orang lain gitu. egois. Nah itulah kayak egoisan itu susah itu. Dan kita juga nggak mungkin munafik juga sih ya. Namanya kita juga kan manusia. Iya. Lagi kan Serakah dan udah kesombongan pasti ada di diri kita ada sih, yang udah lagi tertanam duit- dari lahir. Udah sifatnya manusia. Dari Kalau kita yang seluruhnya, kontrol ya. doang bisa atau enggaknya. Ya. tergiur duit banyak juga, siapa sih yang nggak tergiur? Duit itu siapa sih? Ngeganggu gua. Selembar kertas. Duit itu besar-besar Nah, segalanya kalau juga sih. kerja di duit CS. Di Nah, bank. iya, gua ngeri juga tuh. Nah ya lu kan kerja di bank, itu uang kan dipegang sama siapa aja, siapa Wah, tahu kan yang Bukan- megang habis bukan gawer. siapa aja uang yang pertama kali keluar kan gitu kan, otomatis dia yang menyentuh awal kan dia. Iya. Yang menyentuh awal Tapi dia. itu misalnya orang nih dia dapat duit dari mana, dia pengen nyetor ke bank gitu, pengen nabung. Itu kan orang juga nggak tahu duit dari mana aja. Tapi selama 2 minggu ini setoran bank sih di stop sih. Di stop. Tapi emang narik Tapi- juga udah susah ya, pengen Produksi ATM. masih jalan. Kalau buat kayak ngisi ATM masih jalan. Tapi kira-kira duitnya disemprot nggak? Kagak. Lepek dong. Di kertas soalnya. Enggak sempat pakai disinfektan. Ya kan kalau pakai semprot kan di mesin ATM-nya pasti robek. Iya. Pas keluar. Enggak, maksudnya habis di Habis itu dijemur. Ya dicolongin sama Gila, lu. lah. Dicolongin dicolongin sama lu, geblek. Tapi Bank Indonesia sih mengisolasi uang sih kemarin. Jadi yang uang masuk ke Bank Indonesia itu kayak kiriman-kiriman semua vendor ya, semua Di tempat stop gitu. dari bank-bank itu di stop udah enggak, maksudnya masuk ke sana dan BI itu Bank Indonesia itu nggak ngeluarin ke sini lagi gitu selama berapa waktu gitu. Oh jadi Jadi ibaratnya tuh mengisolasi uang yang ada di situ. jadi dia sistem gini ya, apa namanya, kayak kan gue setoran ke lu, nah lu nggak Jangan nyebarin dulu. nyebarin dulu mikirnya gitu. Iya, ya. sampai kan kalau nggak salah ada jangka waktu juga ya di uang ya, di kertas gitu lebih Ah. tepatnya di logam kalau nggak. Ya kalau udah sampai ngautin jangka waktu itu baru diituin lagi, dan pasti kayak gitu lagi, nutup lagi, mengisolasi lagi gitu uang-uang itu biar nggak ada virus juga. Nah, menurut lu pada nih lagi pada kondisi gini, menurut lu semua solusi apa nih yang terbaik? Yang terbaik nih menurut lu aja pada solusi terbaik itu seperti apa nih? Kita harus bagaimana? Ya, kalau menurut gue sih Dan- karantina wilayah. Dan pemerintah itu harus bagaimana? Menurut Kan gua kita ya. bebas berpendapat nih. Iya Kak, kalau menurut gua mah Bang, iya karantina Gimana? wilayah Dan kebutuhannya tuh bener-bener ditanggung. ditanggung, terus juga sama kita juga jadi orang jangan egois. Ya iya. Kita misalnya nggak ngikutin pemerintah juga ya apa? Dia terlalu egois sih. individualis lah ya. Misalnya kita masih Masih apa? Oke, Apa? skip. masih lancang sama pemerintah gitu nggak ngikutin peraturannya. Juga egois. Kita ketemu orang nih, kita nggak mau diem di rumah juga egois masuknya. Kita ngumpul gini juga egois. Iya sebenarnya egois. Kita juga masih Salah satu egois. penentangan lah mikirnya gitu kan. Iya. Tapi emang lu nggak stres di rumah aja? Lu muka lu udah pengen stres nyok. Sebenarnya Boleh. stres. Dari pengalaman gue Dia nih, kabut 3 minggu loh gitu. 3 minggu gue doang. yang Si Agoy udah kagak buat video-video lagi. dari sering di rumah itu sumpahnya bukan main.
kita mau nyari duit di mana, apalagi yang namanya kita yang pengangguran. Dari mau mencari lowongan kerja aja udah susah banget sistemnya. Iya, Ditambah susah sekarang ya. susah banget. Tapi Ditambah dari transportasi udah dibatasi. Ada apa? Pemerintah ngeluarin ini sih blok kayak pencarian kerja gitu. Iya, kartu prakerja. Ya, prakerja. Itu kartu prakerja maksudnya buat apa? Nah, kan kemarin udah daftar di kartu prakerja. Jadi di situ kita daftar online itu bukan berarti kita langsung terdaftar. Jadi tadi Terdaftar. Nah, itu dari proses pendaftaran awal aja itu kita ada seleksi, ada tes. ada tesnya. Ada tes. Nah, terus setelah tes kita lolos, kita mau masuk gelombang berapa, mau masuk gelombang berapa, itu kan muncul kita mau masuk gelombang berapa, di situ untuk ada hari, tanggalnya kapan gitu. Kayak gitu. Nanti di kayak ada praktek semacam apa ya? Praktek kerja gitu juga. Nah, di situ muncul juga nanti kapan kita mau ada prakteknya kayak gitu. Jadi Lebih banyak menunggu dong berarti. lebih banyak menunggu, ditambah kita lebih benar-benar gimana ya, lebih selektif banget lah, benar-benar selektif banget. Jadi nggak sembarang orang bisa dapat kartu prakerja. Soalnya dari sistem awal aja dia ada tes. Tapi katanya kartu prakerja ini ada jangka waktunya kan? Iya, ada expirednya. ada jangka waktunya kan, makanya apa Ada expirednya dong. di situ kan dia di makanan. setelah itu kan setelah ikut gelombang gitu materi ntar dia dikasih pembekalan. Nah, itu pembekalan itu dia dari pembekalan itu ntar tinggal dikasih kayak mungkin channel lowongan kerja di mana gitu. Jadi dia udah punya referensi, ditambah kan misalkan perusahaan mau menerima karyawan yang ada pelatihan kayak gitu, kan otomatis dia udah udah basic lah mungkin kayak gitu. Kayak gitu. Tapi cemas nggak sih kalau yang semester 7 kuliah daftar kartu prakerja masih daftar kan, berarti kan dia belum S1 kan? Berarti masih SMK. Pas daftar lagi mungkin bisa nggak sih nyalonin lagi jadi S1 gitu? Kalau untuk itu sih belum tahu pasti dah benar-benar bisa atau enggaknya. Kayak gitu. Apa mau langsung aja? Kalau sih Pas naruh lamaran langsung bilang S1 gitu? ya, cuman kalau untuk pribadi sendiri ya, kalau untuk pribadi sendiri sih untuk saat ini nggak terlalu mengutamakan kartu prakerja ya, mungkin lebih ya gue kalau gue sendiri coba lah gue cari dulu Karena channel saudara yang menolong Anda. iya benar. Nggak ada orang dalam susah. Enggak, emang yang tadi ngomong udah semester aja emang yakin bakal lulus cepet. Kan skripsi aja online. Tinggal CTLC apa namanya? CTLZ kalau Udah judul udah. ada salah-salah. Alhamdulillah. Belum lah. Udah Pep, lu nunggu gua lulus juga baru lulus. Lah kita satu Sekarang biar lu satu liting. padepokan. Biar lu satu liting sama gua sama Penyok. Parah. Beda, Cok. Ente kan katanya mau jadi koboi kampus. Apa lagi nih yang ada di Yang ada di Indonesia banyak ya. apa nih? Tapi bener nggak sih kalau kan korut dia makanya kita nggak denger. Kita kan tahu korut jelek-jelek itu kan bukan dari dia kan, dari media yang lain-lain juga. Setahu gua kayak Cina, Jepang dan korut tuh mereka tuh memberikan aja. informasi keluar tuh yang baik-baiknya. Makanya kita nggak tahu kan, kayak kita taunya Italia tuh baik-baik aja. Kita kan nggak tahu dia juga nimbulin masalah atau gimana kan. Makanya itu sih kayaknya kita juga nggak bisa berpikir positif terus sama negara lain. Kita juga nggak tahu. Tapi ya kalau menurut gue ya ambil aja pelajarannya kalau emang bener ya gitu ya. Mungkin dia lebih bisa menjaga ya. Iya sih, lebih baik menjaga aib. Menjaga aibnya. Jadi dia nggak mengumbarkan kejelekan Negara. dari negaranya sendiri nih. Kira lingkupnya sendiri nggak diumbar gitu. Tapi itu yang katanya isunya Covid yang katanya ada nih kemarin share itu yang di itu. Yang Ya. elit-elit Amerika. Oh, Jadi biar ini yang biar negara Iya, biar negara-negara lain tuh minjem ke dia gitu. Sebenarnya konspirasi gitu tuh udah banyak. Sebelum itu juga udah ada ditulis di buku. Dan tahun berapa. Jadi konspirasi itu juga yang corona itu katanya kan hasil dari perang dagang sih ya, yang gua tahu ya. katanya. Jadi katanya kan Amerika kalah perang dagang sama Cina dan ditaruh karena katanya kan Wuhan yang tempat padat ya, jadi naruh virus di situ kan jadi nggak ketahuan gitu. Jadi taunya kan siapa tahu bener Amerika atau bukan ya. Jadi kan biar disangkanya Amerika tuh yang nyebarin tuh Wuhan.
ada yang bilang sih yang aslinya itu Amerika ya, tapi kan gue nggak berani ngejudge. Iya. Gue bilang Iya. iya. Orang politisi. Cuman ada beberapa pendapat dari orang lain aja. Iya. Tapi masuk akal sih Ini emang. mah teori konspirasi doang. Iya, konspirasi ya, konspirasi. Tapi emang katanya bener tuh kalau 10 tahun pasti ada virus bagaimana? 100 tahun apa Iya, 10 iya. tahun? Enggak, iya emang kalau gue baca dari sejarah setiap di tahun 20 itu yang belakang 20 tuh masih ada wabah. Dulu kan wabah pes ya, itu terjadi 1920. 1820-nya tuh yang kata dokter Plaha, tahu kan yang pakai pelatuk itu. Itu nama virusnya Dead Black kalau nggak salah ada. Yang dari tikus ya? Kurang tahu deh, itu di Eropa sih Tikus itu wabah-wabah. kayak wabah dari tikus. Berarti berapa 100 tahun gitu. Kayak soalnya tadi gue kan 100 tahun. makan bareng sama keluarga gue, nyokap bokap, terus bokap gue bilang dulu pas gue kecil nggak ada nih penyakit kayak gini, sedangkan bokap gue aja umurnya udah mau Ya. 60 lebih kan. Berjuang ya? Dan Iya. dulu kan flu burung ada. Tapi dia kan kuat. Iya, sebenarnya karena dia gini mikirnya Maksudnya nggak terlalu menanggapin banget nggak mungkin. terlalu Enggak, parah. maksudnya Separah wabah- ini Pas gitu. dia masih Dalam- muda tuh kayak nggak ada kayak begini. Wabah yang dimaksud 100 tahun sekali itu wabah yang benar-benar menggila Iya, gitu di iya. dunia. Kalau flu burung kan nggak semuanya negara kena gitu. Terus kalau misalkan menurut kalian setuju nggak? Itu yang wabah yang tahun Profesor 20 ya? Itu dia kayaknya ngancurin populasi 1% dah. 1% di Eropa kan. Dunia. Eropa ke dunia 1%. Oh ya di Eropa itu parah banget tuh yang dari itu sampai 200.000 jiwa kan? Iya. 2 juta apa Iya. berapa juta tuh? Parah 1% banget. aja udah berapa juta gitu. Apalagi 20. Satu orang aja udah lebih banyak ya, udah terlalu banyak satu orang ya. Apalagi segitu. terus setuju nggak yang Profesor Prancis mau uji virus ini ke Afrika? Enggak sih. Oh, yang di sampai di Afrika ya? Iya kan karena Afrika kan tropis kan. Iya tropis. Enggak setuju gua. Belum baca gua enggak tahu. Manusia bukan bahan percobaan sih kalau Lah kan Indonesia juga ada, Pep. Kemarin katanya nyalonin. 65 juta ya. Iya, dibayar 65 Enggak, juta. maksud gue tuh kalau misalkan Kenapa gitu ngetesnya nggak pakai orang yang udah enggak juga sih. ada di Amerika udah ada yang mau kan? Yang nyari antibodinya yang dari orang yang udah terjangkit gitu. Enggak, maksud gue tuh nguji virusnya tuh di daerah tropis, nggak harus nyuntik orang juga. Kayak yang gennya sama juga ya. Tapi katanya Cina kan dari Cina ya awalnya. Itu katanya pemerintah Cina udah nemuin vaksin pertama corona sih. Ibu-ibu kalau nggak salah. Ya kan katanya Wuhan udah berhasil sembuh kan ya. Kenapa nggak minta obat ke sana gitu? Balik ngebatin. Tahu lah. Iyalah. Lu mikirnya sebenarnya obatnya tuh udah ada apa belum sih? Sebenarnya obatnya Kalau menurut gue udah ada. Udah ada. Cuma Dijadiin bahan dagang. Oh, iya, Cuma jadi terus sama kayak obat yang buat seluruh market pencegahannya biar lu udah sembuh, biar nggak kena lagi gitu kayaknya yang nih itu sih. sebenarnya mungkin obatnya udah ada, cuman proses produksinya itu yang lama. Kita kan menyebarnya ke seluruh dunia, nggak harus. Iya. di Makanya kita negara. bisa nunggu 1 tahun 2 tahun. Tapi itu yang kemarin katanya dari Cina, itu enggak. itu bener gak? Itu benar, cuman Cuma dia, efek sampingnya ya? enggak, Parah ya? dari WHO katanya dia enggak masuk kriteria obat buat itu. Buat Oh. Islam, buat muslim ada minyak babi. Emang itu ya? Buat pijet ya. Iya. Enggak, Nggak mungkin nih, ada standar Iya, higienisnya, standar ada dari WHO. atau ada standar maksimal semana.